sebab perang Diponegoro ada dua macam, yakni sebab umum dan sebab khusus. Sebab-sebab umum perang Diponegoro yang pertama, penderitaan rakyat sangat berat karena adanya bermacam-macam pajak. Yang kedua, raja dan kalangan istana benci kepada Belanda karena wilayah Mataram makin dipersempit. Yang ketiga, ulama kecewa karena peradaban barat mulai memasuki kalangan Islam. Yang keempat, bangsawan kecewa karena tidak boleh menyewakan tanahnya. Yang kelima, Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan. Adapun sebab-sebab khusus perang Diponegoro, yakni rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 yang berlangsung selama 5 tahun, yakni 1825 hingga 1830, dan lokasi Perang Diponegoro berada di Pulau Jawa. Siapa tokoh yang memimpin dalam perlawanan? Di balik Perang Diponegoro, selain Pangeran Diponegoro, ada Kai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Anthony Hendrik Smithard adalah residen Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegal Rejo. Perang Jawa tak dapat dihindari, dimulai dari 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataannya. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, suatu kawasan pegunungan yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan dan naik turun gunung dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yakni Perang Padri, yang digalang oleh para tokoh Minangkabau termasuk Tuanku Imam Bonjol untuk diperbantukan di Perang Jawa. Jadi, sebelum abad ke-20, perlawanan rakyat masih tradisional dan bersifat kedaerahan, sehingga rakyat masih bergantung pada pemimpin. Sedangkan, pada saat memasuki abad ke-20, perlawanan rakyat sudah mulai modern, teknologi mulai berkembang, sehingga rakyat mulai bisa menguasai perang. Jadi, kenapa sih pemimpin perang ditangkap atau tewas perang bisa berakhir begitu saja? Karena, semua abad ke-20, rakyat masih tradisional dan sangat bergantung pada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, mereka berpikir perang pun telah usai atau kalah. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19. 1. Menggunakan perang dan senjata sebagai perlawanan. Kedua, bersifat kedaerahan. Yang ketiga, lakukan tidak serentak karena wilayah-wilayah Nusantara sulit dijangkau. 4. Perlawanan dilakukan masing-masing warga wilayah dengan seorang pemimpin. 5. Adanya ketergantungan terhadap sosok pemimpin. 6. Menggunakan strategi penyerangan langsung ke pusat kekuatan militer, mendirikan benteng perang gerilya, hingga berpura-pura menyerah untuk mengulur waktu dan meningkatkan kekuatan militer. 7. Penguasaan teknologi perang yang masih rendah. 8. Adanya latar belakang dan respon perlawanan dari penjajah seperti taktik,
gencatan senjata untuk menyusun kembali kekuatan, adu domba, monopoli, perdagangan dengan dalih kerjasama, dan pendirian korps anti-Legia seperti Martius. Peran Raden Diponegoro dalam melawan pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai tokoh sentral dalam peristiwa yang dikenal dengan pertempuran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Dampak setelah berakhirnya perlawanan, Perang Diponegoro menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa dan menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 sedadu pribumi. Kemudian, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa, sehingga Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.